Jadi sesuai dengan janji, ini kalau my friends lihat di window-nya saya udah buka banyak banget prospektusnya 400 halaman. Jadi saya akan coba ringkas yang sekiranya menjadi poin-poin penting yang bisa my friends perhatiin. Yang pertama, waktu kita bahas 2 hari yang lalu di pagi hari itu belum muncul di IPO, tapi beberapa menit kemudian sudah muncul. Dan di sini my friends bisa lihat banyak informasi yang bisa my friends cek ya. Terutama dari si websitenya nanti my friends bisa lihat apa saja yang dikerjakan sama Merdeka Gold Resources atau si emiten emas ini. Jadi ini terkait dengan pertambangan yang berhubungan dengan emas. Dan di sini sudah ada juga prospektus singkat dan juga prospektus lengkapnya. Jadi saya akan bahas langsung. Yang pertama, ini kalau misalnya my friends perhatiin untuk jadwal sementara untuk masa penawaran awalnya atau book building-nya itu dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 10. Jadi seharusnya setelah hari ini kita bisa tahu ya harganya kira-kira akan di kisaran berapa. Setelah itu akan dapat estimasi tanggal efektif 15 September dan masa penawaran umum 17 sampai 19. Penjataan tanggal 19, distribusi tanggal 22 dan ekspektasinya akan listing tanggal 23 September. Jadi ini memang sudah dekat ya sampai nanti dia listing. Kita recall sebentar apa aja informasi yang sudah kita sampaikan di 2 hari yang lalu. Jadi kita sudah sampaikan bahwa maksimal yang ditawarkan itu adalah 10% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. Dan harganya kisarannya dari 1.800 sampai dengan 3.020. Jadi batas atasnya itu 3.020. Nah, kalau sampai di batas maksimal harganya, estimasi dana yang didapatkan itu kurang lebih sekitar 4,88 triliun rupiah ya. Jadi ini kurang lebih pembahasan yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Dan juga kalau misalnya kita lihat juga dari penggunaan dananya ini untuk apa saja, di sini my friends juga bisa lihat dan sudah kita bahas juga pada saat itu bahwa sekitar 328 miliar itu nantinya akan dijadikan setoran modal bertahap kepada anak perusahaan dan juga nanti 328 miliar disalurkan perseroan untuk pinjaman kepada PT Puncak Mas Tani Sejahtera. Jadi ada yang buat suntik modal, ada yang buat pinjaman, dan ada yang buat bayar pinjaman. Nah ini yang paling besar porsinya. Nah ini kalau misalnya my friends dengar, my friends coba cari informasinya banyak banget yang memang mengedepankan masalah mengenai masalah pembayaran hutang ke MDKA nih. Makanya 2 hari yang lalu kita expect-nya yang akan sangat diuntungkan dari tahap awal informasi kita terima pasti si MDKA karena dia dapat fresh cash untuk membayar hutangnya dan juga pasti secara tidak langsung yang diuntungkan adalah Saratoga SRTG. Tapi apakah dengan bayar hutang sepenuhnya itu jadi negatif? Nah ini yang mau kita bahas sebenarnya my friends. Jadi harapannya my friends bisa dapetin perspektif yang lain. Yang pertama, pertanyaan yang pertama muncul ketika kita baca prospektusnya atau dapat informasinya hanya setengah-setengah nih my friends. Kita akan dapat informasi, loh kok revenue-nya dia hilang. Tahun 2025 kok nggak ada. Jadi langsung ngejudge bahwa oh ini perusahaannya nggak oke nih, nggak ada revenue-nya, nggak ada pertumbuhannya. Tidak. Jadi my friends harus ingat, baca prospektusnya di halaman 36. Di situ disebutkan sama perusahaan bahwa mereka itu tadinya dapat revenue itu dengan menyewakan alat berat mereka ke anak-anak perusahaan dan ke perusahaan lain. Tapi di Juni 2024 mereka mengakuisisi hampir 100%. Jadi tadinya itu dari 48,99% dan menjadi 99,99%. Jadi yang akhirnya tadinya pendapatan itu bisa dicatatkan, sekarang berubah karena ini bagian jadi bisnisnya si Merdeka Gold Resources ini nih. Jadi menghilangnya revenue yang tadinya ada menjadi tidak ada itu bukan mereka tidak memberikan pendapatan ya, karena kalau my friends lihat di sini sebenarnya ada nih, di sini disebutkan sama dia, tapi dieliminasi karena naiknya kepemilikan perseroan ke anak perusahaan sehingga harus dieliminasi. Jadi ini berdasarkan pencatatan akuntansi ya my friends, bukan perusahaannya itu nggak perform, perusahaannya itu perform dan tumbuh sebenarnya, tapi karena ada perubahan kepemilikan terhadap anak perusahaan, persentasenya sehingga mengakibatkan perubahan pencatatan akuntansi. Jadi ini harus diingat dari sana ya, bukan perusahaannya itu tidak perform. Ini poin pertama yang harus kita bikin clear terlebih dahulu. Terus juga kalau misalnya my friends lihat selanjutnya, dengan dia membayarkan hutangnya dalam skala besar ke MDKA, otomatis dari sisi interest expense-nya atau biaya bunga yang selama ini dibayarkan pasti bisa berkurang secara drastis nih my friends. Jadi dalam waktu
jangka waktu tertentu, kalau tidak ada penambahan hutang, seharusnya dari si margin perusahaannya akan membaik nih, terutama dari sisi net income-nya. Yang tadinya rugi menjadi bisa lebih baik lah kerugiannya kalau ngelihat dari informasi ini aja. Jadi kita ketika mendengar bahwa uang yang didapatkan sepenuhnya untuk dibayarkan hutang, kita juga harus lihat bahwa ada interest expense yang bisa di-save, jadi bisa berkurang secara drastis. Tapi poin penting dari prospektus yang sudah coba kita baca ini, my friends bisa lihat di halaman 30 nih. Jadi terlepas dia bayar semua dana IPO-nya itu untuk bayar hutang, my friends baca di sini ya. Di sini berdasarkan studi kelayakan untuk memulai operasi komersial di tahun 2026, Grup MGR membutuhkan dana 246 juta US dollar untuk pengembangan tambang terbuka di wilayah IUP, OP Pets, dan operasi pengolahan heap leach oleh PBT. Sehubungan dengan kebutuhan ini, Grup MGR telah memperoleh seluruh kebutuhan pendanaan tersebut melalui kombinasi pendanaan dari ekuitas, fasilitas pinjaman dari lembaga perbankan, dan fasilitas pinjaman dari MCG. MCG ini Merdeka Copper Gold ya my friends. Jadi bisa dilihat bahwa di tahun 2026 ini sebenarnya gamenya baru dimulai nih my friends. Jadi hasil yang selama ini mereka tambang, mereka persiapkan 2026 ini akan mulai kerasa nih hasilnya. Dan di paragraf berikutnya ini yang cukup menarik untuk diperhatikan. Grup MGR selanjutnya diperkirakan akan membutuhkan dana tambahan sebesar 80 juta US dollar pada tahun 2026 sampai 2031 untuk peningkatan kapasitas tapak heap leach, 40 juta US dollar untuk kegiatan studi dan desain teknis atas fasilitas pemrosesan fase kedua CIL pada tahun 2024 sampai 2026, 617 juta US dollar untuk membangun fasilitas pemrosesan CIL yang akan mulai melakukan konstruksi pada tahun 2027 dan target commissioning di akhir tahun 2028 dan 290 juta US dollar pada tahun 2030 sampai dengan 2033. Jadi bisa dikatakan ini tuh tipikal perusahaan yang bisa kita klasifikasi sebagai fast growing company sebenarnya. Kalian kalau misalnya my friends perhatiin ya, ketika kebutuhan capex itu di tahap awal itu sudah skalanya besar dan terus meningkat untuk meningkatkan kapasitas produksi dan nantinya juga bisa menambah output ke depannya secara signifikan, ini sebenarnya tipikal perusahaan-perusahaan fast growing company ya. Jadi emang dia punya fase pertumbuhan yang sangat cepat sebenarnya. Ini poin pertama yang harus my friends lihat. Jadi kalau kita ngeliat informasi ringkas, jangan langsung dijudge dulu nih, wah ini bayar buat utang semua, jadi nggak ada sisi menariknya. Ini salah satu poin yang harus my friends perhatikan. Terus di halaman ini di halaman 202 buat my friends yang mencari bagian dividen atau tidak. Di sini sih sudah terlihat ya tidak ada angka persentase yang di-stated, berarti emang mengindikasikan bahwa tidak ada sangat kecil sekali probabilitasnya kalau kita berekspektasi bagian dividen dalam waktu dekat. Karena namanya juga lagi tumbuh secara signifikan, pasti modal yang diterima itu pasti akan buat perputaran produksi atau perputaran operasi perusahaan. Jadi ini mungkin tidak terlalu cocok buat my friends yang dividen hunter atau mengejar dividen. Berikutnya, di sini kalau misalnya my friends lihat di halaman 44, ketika nanti membutuhkan pendanaan di sini perusahaan juga udah sebutkan bahwa kebutuhan likuiditas utama Grup MGR adalah untuk membiayai kegiatan eksplorasi, pembangunan infrastruktur pertambangan dan fasilitas pengolahan dan mendanai modal kerja serta memelihara cadangan kas. Sumber utama likuiditas Grup MGR secara historis berasal dari setoran modal dan pinjaman. Per 31 Maret 2025, Grup MGR memiliki sumber likuiditas internal dalam bentuk kas dan setara kas 20 juta US dollar, pinjaman dari MCG yang belum ditarik sebesar 261,3 juta US dollar, dan sumber likuiditas eksternal dalam bentuk fasilitas pinjaman bank yang belum ditarik sebesar 45 juta US dollar. Jadi di sini kalau misalnya dilihat sebenarnya kalau nanti butuh ekspansi si emas ini dia udah punya beberapa alternatif karena secara history dia sudah bisa sudah proven lah ya kalau kita boleh bilang untuk ekspansi itu dia bisa mengatur cash-nya, dia bisa ngatur pinjaman ke related parties-nya dia dan dia juga bisa menjaga hubungan dengan pihak-pihak eksternal seperti perbankan ya. Jadi sebenarnya kalau dibutuhkan dana dalam skala besar, mereka sebenarnya sudah sangat-sangat mempersiapkan. Nah, di sini salah satu poin yang menarik nih my friends. Kalau my friends tanya
Terus gimana cara tahunya, proyeksi pertumbuhan ke depannya seperti apa? Di halaman 174, emiten ini tuh sangat-sangat bergantung sekali dengan proyek Emas Pani. Ini Paninya bukan Pantai Indah Kapuk ya, my friends ya. Ini emang nama tamanya Pani. Di sini disebutkan bahwa informasi-informasi start dari halaman 174 ini menjelaskan prospeksi Pani ini sendiri seperti apa. Di mana diekspektasikan nanti bisa menjadi salah satu proyek emas yang secara biaya itu rendah dan bisa disandingkan dengan proyek-proyek besar dalam skala dunia. Dan di sini kalau misalnya friends lihat dari sisi cadangannya, produksinya diestimasikan ini akan terus meningkat nih dalam beberapa tahun ke depan. Nah, salah satu yang juga my friend bisa lihat di sini nih di halaman 187 di mana disebutkan bahwa ini rencana produksi emas proyek Pani dari 2026 sampai dengan 2034. Jadi kenapa tadi saya bilang ini adalah potensi fast growing company, 2025 seakan-akan dia tuh nol gitu ya revenue-nya ya, karena tadi perubahan pencatatan akuntansi. Tapi ketika 2026 onwards, my friends bisa lihat bahwa ini pertumbuhannya akan triple digit. Nah, ini baik lagi nih, kalau ditanya buat my friends yang tipikalnya adalah suka dengan blue chips, yang stabil pertumbuhannya, yang jadi dividen hunter, mungkin emiten ini tidak terlalu cocok. Ya, itu yang pertama. Kalau untuk my friends yang suka dengan fast growing company, oke lah, saat ini masih rugi secara pencatatan akuntansi. Terus juga capex-nya butuh besar, pasti akan ada interest expense yang lebih besar lagi ke depannya. Tapi ketika nanti pertumbuhannya itu on track, bisa jadi dia salah satu yang akan menarik nih untuk emiten emas, industri emas, maaf maksud saya. Jadi secara risiko sangat besar, di sini juga disebutkan di prospektusnya, tapi punya potensi yang sangat besar juga. Jadi ini beda perspektif nih my friends. Nah, untuk yang bertanya kira-kira bisa nggak dia naik kencang gitu disandingkan dengan koin gitu, dengan CDA atau mungkin dengan Ratu dan yang lainnya, mungkin kalau ngelihat dari semua informasi yang kita terima, probabilitasnya seperti kecil my friends. Tapi kalau naik ya bisa aja, namanya juga market ya. Nah, kita akan masuk yang ke terakhir nih, di mana kita akan kasih lihat dari sisi valuasi sederhananya dia. Sebentar ya. Jadi tadi kita dicoba bikin hitungan sederhananya. Kalau misalnya dilihat ya kita sandingkan dengan emiten-emiten yang terkorelasi dengan emas yang lainnya, ada Antam, Aman Mineral, MDK, UNTR yang juga ada sedikit emasnya, PSAB, BRMS dan juga si emas. Emas ini kalau kita lihat dari sisi price to book value-nya tergolong memang cukup mahal di angka saat ini. Ya, yang di atasnya emas saat ini itu hanya Aman Mineral yang dimana PBV 7,2 kali. Tapi kalau emas ini, kalau di harga terbawah, estimasinya setelah mendapat capital injections ini di kisaran 4,1 sampai dengan 5,3 nih price to book value-nya. Jadi disandingkan dengan Antam yang cuma 2,6 kali, MDK 1,3 kali, PSAB 2,2 kali, tergolong cukup premium. Tapi balik lagi, kalau ini namanya fast growing company, apalagi nantinya dia bisa membuktikan apa yang telah mereka lakukan selama ini, seharusnya premium valuation-nya itu bisa dijustifikasi. Jadi baik ya my friends ya, disclaimer, kalau memang yang sukanya blue chips, cash flow-nya stabil, dividend hunter, mungkin nggak cocok. Tapi kalau yang suka dengan fast growing company, mungkin bisa dipertimbangkan untuk dilihat prospek ke depan.